Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 41. Bahkan Maya Resmi menjanjikan akan membantu dia agar dia dapat meraih gadis yang amat dicinta dan dirindukannya, yaitu Mawarsi. Dan semua tugas yang dibebankan kepadanya hanya mudah sekali. Dia akan terus melanjutkan tugasnya sebagai Senopati Mataram mengepalai penyelidik menggantikan Ki Sinduening yang tertawan. Dia akan mengirim laporan-laporan seperti apa adanya kepada Sang Prabu Hanyokroati di Mataram. Semua akan berjalan seperti biasa, seolah tidak terjadi perubahan pada dirinya. Hanya dia akan membujuk agar ayahnya, Ki Demang Padang Suta yang menjadi Demang di Praban, diam-diam mempersiapkan diri agar kelak kalau terjadi perang antara Ponorogo dan Mataram, ayahnya akan membantu Ponorogo pula. Juga dia akan mempersiapkan pasukan yang dipimpinnya di Mataram kelak untuk melakukan gerakan dari dalam kalau terjadi perang, membantu Ponorogo. Semua itu demikian mudahnya. Tepat seperti dijanjikan Maya Resmi yang lebih dahulu sudah mengatur siasat dengan dia, Nurseta malam itu memasuki Ponorogo dan tidak mendapat halangan atau gangguan apapun. Para prajurit penjaga melihat dia seperti melihat seorang pemuda biasa saja dan tidak ada yang menaruh curiga, tidak ada yang bertanya atau menegur. Ketika Nurseta tiba di warung Pak Jio, warung itu sudah tutup dan dia mengetuk daun pintu itu perlahan, 3 kali berturut-turut setiap kali 3 ketukan pendek. Itulah isyarat ketukan yang dipergunakan di antara anggota penyelidik dari Mataram. Daun pintu terbuka dan Pak Jio menyambut kedatangan Nurseta dengan ramah dan hormat. "Silakan masuk, Raden." Daun pintu segera ditutup kembali setelah Nurseta masuk dan mereka segera duduk bercakap-cakap di ruang dalam. "Paman Jio, aku datang sebagai utusan Sang Prabu di Mataram untuk menggantikan pimpinan Paman Sinduening, juga aku bertugas untuk membebaskan dia dari tahanan. Nah, ceritakan semua yang telah terjadi di Ponorogo. Setelah itu, aku juga mencari keterangan apakah putri Paman Sinduening yang bernama Mawarsi berada di Ponorogo." Pak Jio bercerita. Dia menceritakan tentang penangkapan atas diri Ki Sinduening, kemudian tentang Joko Lawu, penyamaran dari Mawarsi yang berusaha menyelamatkan ayahnya. Akan tetapi usahanya itu gagal, Raden. Untung ada seorang rahasia yang berkedok, hitam menolongnya sehingga Joko Lawu dapat melarikan diri dan bersembunyi di sini. Bukan main gembiranya hati Nurseta mendengar itu. "Di mana dia sekarang, Paman?" "Joko Lawu sudah meninggalkan tempat ini, Raden. Malam kemarin datang Jangir, seorang rekan kami dan Jangir yang membawa dan mengantarnya keluar kota. Joko Lawu merasa tidak aman di sini, juga tidak betah karena dia bertekad untuk mencoba lagi membebaskan ayahnya." "Di mana Jangir? Aku ingin tahu di mana adanya Joko Lawu." "Jangir juga telah pergi diam-diam ketika saya dipanggil oleh Senopati Surodigdo. Saya ditanya tentang Joko Lawu, akan tetapi saya mungkir dan akhirnya dilepas kembali. Ketika saya kembali ke sini, Jangir telah pergi. Mungkin dia merasa tidak aman." Sudahlah. Kau hubungi kawan-kawan dan kabarkan bahwa aku di sini menggantikan pimpinan Paman Sinduening, dan besok lusa malam agar semua datang ke sini menyampaikan segala laporan yang berhasil mereka kumpulkan kepadaku. Aku sendiri akan segera berusaha untuk membebaskan Paman Sinduening." Pak Jio membelalakan matanya. "Akan tetapi, itu berbahaya sekali, Raden. Apakah Paduka memerlukan tenaga bantuan untuk tugas itu?" "Tidak, Paman. Akan kulakukan seorang diri saja. Mungkin banyak kawan semakin sulit dan mudah diketahui. Akan tetapi betapa sukarnya, Raden." "Joko Lawu yang digdaya itu pun gagal, nyaris tertangkap," kata Pak Jio, pandang matanya kagum. "Tentu saja dia sudah mendengar ketangguhan Panglima Muda ini, akan tetapi mencoba untuk membebaskan Ki Sinduening seorang diri saja sungguh merupakan usaha yang nekat. Di Kadipaten terdapat banyak orang sakti, Raden." Pemuda itu tersenyum. "Aku tidak takut, Paman. Di samping kesaktian dan kekuatan masih ada akal, bukan? Yang penting, setelah saatnya tiba, aku minta disediakan beberapa ekor kuda yang baik di luar pintu gerbang kota sebelah barat.
Baik, Raden. Setelah berbincang-bincang mengenai keadaan dan pertahanan di Ponorogo, Nurseta meninggalkan warung itu, menyelinap ke dalam kegelapan malam. Tak lama kemudian dia sudah dalam sebuah kamar dengan Maya Resmi. Dari wanita ini dia mendengar bahwa Joko Lawu telah ditawan pula. Ah, siapa yang menangkapnya? Tanya Nurseta kaget. Maya Resmi tersenyum. Yang menangkapnya adalah Brantoko dan pasukannya. Sekarang dia ditahan dalam rumah tahanan bersama Ki Sinduening, namun berpisah kamar. Aku harus cepat membebaskannya. Maya Resmi merangkul. Jangan khawatir, Raden. Kanjeng Adipati sudah diberitahu oleh Brantoko bahwa Joko Lawu adalah Mawarsi, dan Kanjeng Adipati sudah memerintahkan agar Ki Sinduening dan Mawarsi diperlakukan dengan baik, menanti saatnya Andika menolong dan membebaskan mereka seperti yang kita rencanakan. Kebetulan sekali Mawarsi menjadi tawanan pula. Kalau Andika membebaskan ayah dan anak itu, akan berjasa besar Andika dan mempersunting gadis itu tentu bukan merupakan persoalan sukar lagi. Nah, Andika lihat, aku memenuhi semua janjiku, bukan? Andika akan hidup berbahagia dan tercapai semua keinginan Andika kalau bergabung dengan kami. Nurseta girang sekali. Memang, dia melihat betapa dengan kerjasama ini dia memperoleh banyak sekali keuntungan. Pertama, tugasnya seolah-olah tidak mengecewakan, bahkan Sang Prabu di Mataram akan merasa puas dan memujinya sebagai seorang senopati yang berhasil. Kedua, Ki Sinduening dan Mawarsi akan berhutang budi kepadanya dan hal ini amat menguntungkan karena tentu pinangannya terhadap Mawarsi akan mereka terima dengan senang hati. Ketiga, dia mendapatkan seorang kekasih yang demikian hebat dan menyenangkan seperti Maya Resmi, bekas istri gurunya itu, dan keempat, kelak dia akan memperoleh kedudukan tinggi kalau pemberontakan Ponorogo berhasil. Dia menjadi seperti sebatang pedang bermata dua yang dapat membacok ke kanan kiri, dan semua ini berkat cinta kasih Maya Resmi kepadanya. Orang-orang seperti Nurseta dan Maya Resmi, bagaimana mungkin mengenal cinta kasih yang sejati? Bagi Maya Resmi, Nurseta hanya merupakan sarana untuk mendapatkan kesenangan dalam hal pengejaran kedudukan dan kenikmatan berahi belaka, sedangkan bagi Nurseta, Maya Resmi juga hanya sebagai pemuas nafsu belaka. Keduanya telah menjadi hamba nafsu mereka sendiri. Nafsu selalu menghendaki kepuasan dan kesenangan. Kalau masih mendatangkan kepuasan dan kesenangan, mengaku cinta. Kalau sekali waktu tidak ada lagi kepuasan dan kesenangan, maka cintanya berubah benci. Itulah pekerjaan nafsu. Mereka bukanlah orang-orang jahat sejak kecil. Sama sekali bukan. Akan tetapi, kalau orang sudah menjadi abdi nafsunya sendiri, maka segala pertimbangannya sudah patah, setiap pandangannya kabur dan satu-satunya yang berkuasa adalah keinginan untuk mencapai kesenangan yang dikejarnya. Mereka lalu mengatur rencana siasat mereka selanjutnya dan menurut petunjuk Maya Resmi yang sudah mengatur siasat bersama para pembantunya Adipati Ponorogo, besok malam Nurseta harus membebaskan Ki Sinduening dan Mawarsi. Nurseta akan memasuki kadipaten melalui pagar tembok belakang, memasuki kebun lalu melalui taman sari, dia akan menuju ke rumah tahanan di mana ayah dan anak itu dikeram. Tentu saja para penjaga dan pengawal kadipaten di malam hari itu akan pura-pura tidak melihatnya. Kalaupun ada mata-mata Mataram yang melihat pemimpin baru mereka menginap di rumah mungil bersama seorang wanita cantik, dia tidak akan tahu bahwa Maya Resmi adalah seorang di antara kaki tangan Kadipaten Ponorogo yang amat berbahaya bagi pihak lawan. Malam itu amatlah indahnya. Langit bersih dan karena malam itu bulan berada di balik belahan bumi sana, maka langit dipenuhi bintang gemerlapan bagaikan beledu hitam ditaburi intan berlian. Ada yang kemerahan, kebiruan dan ada yang putih. Ada yang berkedip-kedip seperti mata putri jelita, ada pula yang mencorong seperti mata naga. Keindahan langit itu agaknya mendatangkan kedamaian di permukaan bumi. Angin malam hanya bersilir sejuk dan suasana terasa demikian nyaman, membuat orang segan memasuki kamarnya, lebih senang menikmati kenyamanan di udara terbuka, mengaku bintang-bintang. Aji sudah menganggur sejak sore tadi. Semua kuda di kandang sudah tenang, dan dia duduk di atas bangku di pelataran depan kandang bersama Diran, seorang di antara para abdi yang bertugas di kandang merawat kuda dan membantu Aji. Waduh, indah sekali bintang-bintang di langit itu, ya Mas Aji, kata Diran sambil melihat ke atas.